bacaan basmalah dari awal sampai dengan akhir berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 serta kelas 12 yang berbahagia, untuk selanjutnya adalah acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk petugas mempersiapkan diri. Untuk itu, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya mari kita ikuti acara yang ketiga adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nanda Saila Cynthia dari kelas 11 MIPA 7 dan Sari Tilawah. Untuk pada petugas dimohon untuk bacaan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas, seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Nada Saila Cynthia kelas 11 MIPA 7 yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang dibaca dan kita semua yang akan mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah acara yang keempat, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Larangan yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Royani MPD. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Dewan Guru, beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Larangan. Yang saya hormati seluruh panitia pengajian dalam rangka menyambut 1 Muharram 1443 Hijriah. Dan yang saya banggakan, saya cintai siswa-siswi SMA Negeri 1 Larangan, baik yang mengikuti acara ini secara visual maupun yang mengikuti langsung. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini
kita masih diberi umur panjang, diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu beserta para siswa dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu beserta para siswa yang berbahagia, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu beserta siswa yang pada pagi hari ini telah hadir untuk mengikuti pengajian dalam rangka memperingati datangnya 1 Muharram 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Larangan dengan mengambil tema tingkatkan kualitas diri melalui spirit hijrah. Mohon maaf barangkali dalam pelaksanaan di sana sini masih banyak gangguan yang sebetulnya sudah kami persiapkan dengan matang, namun secara teknis kadang-kadang ada juga kendala-kendala yang dijumpai. Oleh karena itu sekali lagi dengan ketidaksempurnaannya pelaksanaan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu beserta para siswa yang berbahagia, perlu kami sampaikan beberapa hal dalam sambutan ini. Yang pertama, kami tujukan kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Larangan. Meskipun kita masih berada dalam situasi PPKM dengan penambahan jadwal atau pengunduran PPKM sampai tanggal 16 Agustus tahun 2021, kami mohon dengan sangat kepada para siswa untuk tetap aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM yang dilaksanakan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kami sudah mendata para siswa yang sama sekali belum aktif dalam KBM ini dan akan kami tindak lanjuti. Sekali lagi kami sampaikan, mari kita tetap aktif untuk mengikuti KBM. Bagi para siswa yang tidak memiliki sarana untuk pelaksanaan KBM dengan model PJJ, dipersilahkan sekali waktu untuk hadir di sekolah. Nanti di sekolah akan kami sediakan sarana untuk mengikuti KBM tersebut. Dan mudah-mudahan setelah kami lakukan pendataan, nanti sekolah akan membuat jadwal khusus bagi para siswa yang satu tidak pernah mengikuti kegiatan KBM dengan alasan karena memang tidak ada sarana yang dimiliki. Tetapi bagi mereka atau bagi kalian yang memiliki sarana, tetap diwajibkan mengikuti dari rumah. Jadi khusus yang didatangkan ke sekolah ini yang tidak memiliki sarana. Oleh karena itu mohon kerjasama dengan wali kelas untuk bisa melaporkan ke kami, tim pemantau kegiatan belajar mengajar, sehingga pada saatnya kita menentukan siswa yang layak untuk naik dan siswa yang layak tidak naik, ini datanya valid. Nah, hal ini perlu kami sampaikan, ini juga termasuk masukan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu untuk mendukung program ini. Yang kedua, dimohon dengan sangat pada Bapak Ibu juga para siswa untuk mengikuti kegiatan pengajian dalam rangka memperingati jatuhnya 1 Muharram tahun 1443 Hijriah ini sampai usai. Untuk para siswa disarankan bisa mengambil hikmah dari pengajian yang akan diisi
oleh Bapak Nurholis MPDI. Monggo para siswa nanti bisa mencatat, meringkas atau merangkum apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga ini mohon kepada para siswa dan juga seluruh guru, utamanya adalah wali kelas. Lebih utama lagi adalah pada pembina ekstra. Baik yang kemarin sudah dituangkan secara khusus dalam SK maupun ekstra yang di sana belum tercantum. Semuanya mohon kerjasama. Apabila ada siswa yang berkehendak, berkeinginan untuk mengikuti kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya lomba, atau mungkin kegiatan yang persiapan atau yang sifatnya baru persiapan, mohon kepada para Bapak Ibu guru, terutama pembimbing, untuk merespon keinginan atau kemauan dari para siswa. Jangan sebaliknya, jangan dilunturkan atau jangan sampai jadi pesimis. Ada siswa yang ingin mengikuti lomba, tolong ditanggapi dengan baik, dengan positif, sehingga para siswa akan lebih semangat. Meskipun lombanya virtual, karena memang kita masih dalam suasana PPKM dan pembelajarannya masih PJJ. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada para siswa yang ingin mengikuti lomba yang dilaksanakan secara virtual, silakan berhubungan dengan wali kelasnya atau dengan pembimbing ekstra. Nanti wali kelas atau pembimbing ekstra akan menyampaikan ke sekolah dan insya Allah sekolah akan mendukung sepenuhnya. Mengenai biaya pendaftaran dan lain-lain tanggung jawab sekolah. Kalau para siswa yang kemarin mengikuti lomba dan kebetulan dibiayai sendiri atau mungkin ada pembimbing yang membiayai, tolong sampaikan ke sekolah, nanti diganti. Yang berikutnya, sekolah mengucapkan selamat kepada para siswa yang sudah mengikuti lomba dan alhamdulillah mendapat prestasi yang cukup membanggakan. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Ananda Santika Mahardika kelas 12 MIPA 5 yang kemarin telah mengikuti lomba cover sing competition PBI UAD Yogyakarta tahun 2021 dan mendapat juara kedua. Kemudian kami juga ucapkan selamat kepada Ananda Happy Puspita Maharani kelas 11 MIPA 5 yang kemarin mengikuti lomba yang sama dengan Ananda Cantika tadi, yaitu lomba cover sing competition PBI UAD Yogyakarta tahun 2021 dan mendapat juara 1. Sekali lagi selamat kepada para siswa, juga kepada para Bapak Ibu wali murid serta wali kelasnya. Dalam hal ini wali kelasnya adalah untuk Ananda Happy, ini wali kelasnya adalah Ibu Hajah Heri Triwahyuni. Kemudian untuk Ananda Santim Mahardika, ini wali kelasnya Ibu Hajah Siti Mukaromah. Selamat untuk semuanya, termasuk untuk pembinanya. Kami ucapkan selamat dan terima kasih. Selain itu, kami juga mengucapkan selamat kepada peserta lomba LPK 2B Cakrawala yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 3 Samarinda. Dan ini perlu diketahui pesertanya juga lingkupnya nasional. Dan alhamdulillah dari 13 siswa yang mengikuti lomba, kita mendapatkan juara ketiga khususnya di bagian tertentu, di madya, di kelas madya. Ini kita mendapatkan juara ketiga. Selamat kepada 13 siswa yang mengikuti lomba, tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
karena datanya masuk ke kami secara penuh. Untuk sertifikat dan trofi dalam pengiriman. Sekali lagi selamat kepada wali siswa, juga wali kelasnya, serta pembinanya yaitu Bapak Sairun MPD. Kemudian ternyata kita masih mendapatkan satu kejuaraan lagi, di mana Ananda Happy yang kemarin mengikuti lomba cover sing competition PBUAD Yogyakarta, ini mengikuti lagi lomba yang mirip, yang hampir sama, tapi yang diselenggarakan oleh Universitas Erlangga dengan lagu yang berbeda. Dan alhamdulillah Ananda Happy Puspita Maharani kelas 11 MIPA 5 ini juga mendapatkan juara 1. Selamat sekali lagi pada para siswa yang telah memperoleh juara, dan sekali lagi terima kasih atas kerjasama dari semua tim yang ada. Mudah-mudahan dari beberapa kejuaraan ini akan bisa memacu, mensupport atau memotivasi para siswa dan juga Bapak Ibu guru, meskipun kita dalam suasana PPKM dan PJJ, kita tetap semangat. Dan terbukti siswa kita apabila disupport, diberi motivasi, maka mereka pun bisa berprestasi. Mudah-mudahan ini akan menjadi cambuk bagi kita, akan menjadi motivator bagi kita untuk lebih giat lagi, untuk mewujudkan kerja nyata. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan, mengajak kepada Bapak Ibu serta para siswa, mari kita budayakan support system. Nah, yang dimaksud support system itu apa? Support system kurang lebih, kalau diceritakan, dijabarkan kurang lebih demikian. Sebagai contoh, apabila ada teman kita, apabila ada saudara kita, apabila ada kerabat kita yang memperoleh rezeki berupa kebahagiaan, maka kita turut bergembira. Dengan cara apa? Bisa saja datang langsung ke yang bersangkutan mengucapkan selamat. Atau karena sekarang eranya era digitalisasi, maka kita bisa mengucapkan selamat lewat virtual tadi. Misalnya dalam hal ini Pak Alvan misalnya. Pak Alvan mendapatkan rezeki. Ya, rezekinya apa? Kita doakan bersama. Pak Alvan, kita doakan bersama mendapatkan momongan misalkan. Kita ucapkan selamat. Selamat Pak Alvan. Alhamdulillah akhirnya bisa dapatkan momongan. Ikut bergembiranya kita dengan teman yang diperoleh rezeki tadi, itu adalah wujud support system. Sebaliknya ketika ada teman kita yang berduka, yang mendapatkan musibah, kita juga turut menyampaikan kedukaannya. Jadi jangan sebaliknya. Misalkan ada saudara kita yang ketinggalan orang tua, kita support. Support sistemnya apa? Bentuknya adalah ucapan misalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum atau almarhumah diterima dan amalnya, kemudian wafatnya dalam kondisi husnul khotimah. Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Itu adalah wujud salah satu contoh support system. Di sekolah misalkan ada siswa yang berprestasi, kita berikan ucapan. Prestasi itu tidak hanya dalam bidang lomba, misalnya mendapatkan juara paralel kelas. Salah satu teman kita mendapatkan juara paralel kelas misalnya di peminatan MIPA misalkan. Nah, kita ucapkan selamat. Saya ambil contoh misalnya yang menduduki peringkat 1 kelas 10 yang kemarin adalah misalnya Muhammad Sofyan. Nah, lalu kita memberikan support. Panggil saja, Sofyan, selamat ya. Wah, dapat ranking 1, hebat kamu. Ini adalah wujud dari support system. Nah, ini nampaknya di kita hal ini mulai luntur. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu juga para siswa, kita membiasakan yang semacam itu. Murah, meriah,
ringan, tapi bagi mereka yang kita beri ucapan maknanya sangat besar. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu juga para siswa, mari kita budayakan support system di SMA Negeri 1 Larangan yang kita cintai ini. Jangan sebaliknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali yang kami sampaikan banyak hal-hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan untuk Bapak Ibu maupun para siswa. Dan saya mohon maaf, setelah ini saya mohon maaf, mohon pamit karena harus mengikuti rakor yang dilaksanakan oleh cabang dinas wilayah 11 yang membawai Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu dan para siswa untuk mengikuti acara ini sampai usai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Larangan, Bapak Dr. Andes Muhammad Royani MPD, yang telah menyampaikan beberapa informasi penting dari SMA Negeri 1 Larangan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat dipahami kita bersama dan untuk dilaksanakan dengan penuh ikhlas untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah acara yang kelima, tausiah peringatan Tahun Baru Islam tahun 1443 Hijriah yang akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Nurholis MPDI. Untuk itu, pada seluruh hadirin dan semuanya, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu dari apa yang nanti disampaikan oleh materi dalam rangka Tahun Baru Islam dengan tema tingkatkan kualitas diri melalui spirit hijrah. Begitu kepada beliau, Bapak Ustadz Nurholis MPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Larangan yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga Allah tetap mencurahkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Seluruh sivitas akademik SMA Negeri 1 Larangan yang berbahagia,
penanggalan dalam kalender Islam senantiasa menghadirkan satu momen yang membawa kesan, pesan, dan hikmah untuk kita semuanya. Penanggalan dalam Islam memberikan satu momentum di mana ditetapkannya dengan merujuk pada hijrahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga penanggalan dalam Islam dikenal dengan istilah tahun Hijriyah. Hijrah bukanlah sekedar berpindah tempat, bukan sekedar meninggalkan sebuah keadaan, akan tetapi hijrah ini adalah sebuah komitmen yang dibangun dari sebuah kesadaran hati nurani, spiritualitas yang tentunya berprinsip pada sebuah keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, dan dengan tujuan untuk meningkatkan, untuk lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan umat Islam, di mana pada suatu saat keadaan di Mekah pada saat itu keadaannya kurang kondusif. Umat Islam tidak bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Masih banyak nilai-nilai Islam yang tidak bisa ditegakkan. Dan juga masih banyak hubungan-hubungan yang tentunya hubungan dengan masyarakat yang tidak bisa dipraktekkan dalam keseharian pada saat itu oleh orang-orang Islam di Mekah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Yasrib. Karena begitu sulitnya keadaan umat Islam di sana. Banyaknya ujian, banyaknya cobaan, banyaknya tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dan juga oleh Nabi sendiri dalam mensyiarkan Islam, mengharuskan Nabi harus meninggalkan tempat kelahirannya. Yasrib ketika datangnya Nabi Muhammad dalam keadaan penuh dengan kekacauan. Banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat. Begitu pula masih terjadi pertikaian antar suku. Namun ketika Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah ke Yasrib, dan kurang lebih selama 13 tahun Nabi menerapkan spirit hijrah, yaitu di dalam spirit hijrah menekankan pada prinsip untuk lebih baik dari sebelumnya dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun menjadikan spirit hijrah ini membuahkan hasil, di mana Yasrib yang penuh dengan begitu banyaknya perselisihan, banyaknya konflik, namun ketika spirit hijrah dihidupkan di kota tersebut, menjadikan sebuah kota yang memiliki peradaban yang kita kenal, kota Yasrib sekarang ini dengan julukan Al-Madinatul
Munawwaroh. Kota ini sekarang memiliki peradaban yang sangat hebat, bahkan bisa menjadi inspirasi bagi kota-kota yang lainnya. Spirit hijrah akan memberikan kesan kepada kita bahwa setelah kita berkomitmen menjadi seorang muslim, maka harus kita buktikan dengan cara menghadirkan suasana yang lebih baik daripada suasana sebelumnya. Hijrah bukan hanya sekedar pindah tempat saja, akan tetapi mampu menghadirkan suasana yang lebih mulia, lebih baik, lebih elok daripada suasana sebelumnya. Bagi kita semuanya yang masih jauh dari ketaatannya kepada Allah, mampu menghadirkan ketaatan yang lebih baik lagi. Bagi kita yang masih enggan menjalankan yang sifat-sifatnya sunnah, ibadah yang sifatnya sunnah, di tahun baru ini, spirit hijrah kita hadirkan untuk bisa menjadikan diri kita memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Yang masih jauh dengan Al-Quran, ayo bersama-sama di tahun baru ini kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Yang belum bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud di malam hari, yuk bareng-bareng dengan kita semuanya di tahun yang baru ini memulai spirit baru lagi dengan spirit hijrahnya, dengan momentum pergantian tahun ini menjadi lebih baik lagi kualitas hidup kita. Seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, spirit hijrah akan memberikan kepada kita bahwasanya hijrah yang sesungguhnya adalah mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita akan menjadi amal soleh dan menjadi investasi buat kehidupan kita di akhirat nanti. Jika kita melihat bagaimana umat Islam bersama dengan Nabi ketika awal melakukan perjalanan hijrah, begitu banyaknya tantangan dalam kehidupannya, itu pun menjadi bagian dari spirit hijrah yang akan kita alami jika memang benar-benar kita mau berhijrah. Spirit hijrah ini, bagaimana kita bisa menghadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengimplementasikannya. Tentunya akan begitu banyak tantangan dan cobaan yang akan kita lalui. Tantangan dan cobaan yang akan kita lalui bukanlah sekedar tantangan, bukan sekedar ujian saja, akan tetapi hal ini untuk menunjukkan seberapa serius kita, seberapa kesungguhan kita di dalam berusaha untuk hijrah menjadikan diri kita lebih baik lagi dan semakin dekat lagi dengan Allah. Hijrah itu mampu menghasilkan sarana yang akan menjadikan jembatan buat kita untuk mendekatkan diri menjadi pribadi yang sempurna, menjadi pribadi yang kafah. Karena sesungguhnya hijrah mampu menghadirkan dari seluruh apa yang ada di dalam diri kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, lisan kita, dan seluruh anggota tubuh kita yang lainnya melakukan perbaikan-perbaikan menuju ketaatan kepada Allah. Di muqaddimah tadi saya menyampaikan sebuah ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr pada ayat 18
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap dari individu, setiap dari kita semuanya berusaha untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan di masa yang lalu. Untuk diperbaiki, dievaluasi momentum pergantian tahun Hijriah ini menjadi sebuah momentum yang baik untuk mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan selama ini. Tentunya dengan mengevaluasi, melakukan begitu banyaknya muhasabah terhadap diri kita, menghitung-hitung apa saja yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, akan menjadi sebuah koreksi untuk kehidupan di masa mendatang yang lebih baik. Spirit dalam Hijriah, tahun Hijriah ini diupayakan mampu membangkitkan suasana hati kita dan tentunya untuk meningkatkan kembali kualitas kehidupan kita. Allah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran bahwa tujuan hidup kita adalah tujuan untuk beribadah. Bukan untuk mengejar materi semata-mata. Bukan hanya untuk mengejar urusan duniawiyah semata-mata. Tetapi kita luruskan kembali di tahun baru Hijriah ini, yaitu meluruskan tujuan awal kita diciptakan oleh Allah. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk menyembah kepadanya. Seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Larangan yang berbahagia. Momen tahun baru Hijriah yang tentunya yang pernah dialami oleh Rasulullah dan para pengikutnya adalah sebuah tantangan besar yang jika diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari akan ada begitu banyak tantangan dan hambatan yang tentunya tantangan dan hambatan itu akankah mampu kita lalui. Melalui spirit hijrah ini, kita berupaya untuk senantiasa menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Berhijrah yang menghadirkan tantangan bagi umat Islam, bagi kita semuanya dalam menghadapi ujian dan tantangan tersebut, tentunya itu adalah menjadi bagian dari ketetapan Allah yang harus kita jalani dengan penuh keikhlasan dan kesabaran agar tentunya Allah meridhoi setiap langkah dalam diri kita. Tantangan dan cobaan serta ujian yang dialami oleh kita semuanya merupakan satu tanda bahwa Allah menguji dalam diri kita apakah kita sanggup ataukah dalam diri kita benar-benar serius menghadapi semua tantangan tersebut sehingga Allah menyatakan kelulusannya kita tentunya menjadi orang-orang yang taat. Bukankah anak-anak di sekolah juga diuji agar dia naik kelas atau dia bisa meninggalkan sekolah tersebut dengan ujiannya? Bukankah setiap dari kita juga bekerja tetap harus mendapatkan hasil melalui evaluasi kerja tersebut? Hingga hasil dari pekerjaan yang kita laksanakan akan membuahkan hasil atau tidak. Hijrah itulah yang menghasilkan interaksi sosial yang indah, yang mampu membangun peradaban di mana Yasrib pada saat itu diubah oleh Nabi Muhammad menjadi suasana yang penuh dengan kedamaian. Begitu pula ketika kita hari ini sedang melaksanakan kegiatan hijrah itu,
menghijrahkan diri kita, suasana hati kita yang begitu galau, yang begitu penuh dengan permasalahan, kita hijrahkan menjadikan diri kita penuh dengan kedekatan kepada Allah, sehingga suasana hati kita tidak lagi mengalami kesusahan, tidak lagi mengalami berbagai macam permasalahan, karena tentunya mampu menghadirkan spirit hijrah di dalam kehidupan kita. Spirit hijrah yang mampu menjadikan diri kita lebih baik lagi dari sebelumnya dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun Hijriah memberikan kesan kepada kita bahwa setiap bergantinya tahun baru Hijriah bukan hanya sekedar bergantinya waktu, bukan hanya bergantinya tahun demi tahun, akan tetapi mestinya kesan yang kita peroleh dari pergantian tahun Hijriah ini adalah paling tidak minimal dalam 1 tahun kita bisa mengevaluasi sifat dalam diri kita, menambahkan sifat-sifat yang baik dalam diri kita, menjadikan nilai-nilai hijrah yang ada di dalam kita, kemudian kita menginventarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan tantangan-tantangan yang dijadikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang optimis menghadapi semua tantangan tersebut. Dan jika kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, Allah berarti sedang mengangkat derajat kita. Allah sedang mengangkat posisi kita menuju posisi yang lebih baik lagi. Jika tantangannya lebih berat, maka berarti Allah pun akan menjadikan diri kita melakukan lompatan yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, sesuai dengan kadar tantangan dan ujian yang kita hadapi. Semoga momentum tahun baru Hijriah ini bukan hanya sekedar euforia semata, bukan hanya melakukan ritual pergantian seperti tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi pergantian tahun Hijriah ini di tahun 1443 Hijrah ini kita mampu untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Bukan hanya berpindah pada keadaan yang sekarang saja, tetapi berpindahnya adalah berpindah yang sebaik-baiknya dan lebih dekat lagi dengan Allah. Saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijrah. Semoga spirit hijrah selalu dapat kita hadirkan dalam suasana kehidupan kita, dalam setiap detik waktu yang kita lalui, dalam setiap titian yang kita jalani. Mudah-mudahan momentum ini mampu mentransformasikan diri kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dan merasakan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia sebagai wujud nasionalisme kita. Momentum pergantian tahun baru Hijriah ini mudah-mudahan menjadikan negara kita negara yang diridhoi oleh Allah, dan Allah memberkahi kepada seluruh warga Indonesia untuk menjadikan negara yang lebih baik, negara baldatun wa rabbun ghafur. Saya kira penyampaian saya terkait dengan peringatan pergantian tahun baru Hijriah ini di tahun 1443 Hijriah ini mampu membangkitkan, menggelorakan dalam kehidupan kita sehari-hari spirit hijrah yang penuh makna, spirit hijrah yang memberikan teladan kepada diri kita yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam pada waktu itu, membangkitkan seluruh potensi yang dimiliki oleh kita semuanya, yang dimiliki oleh warga SMA Negeri 1 Larangan untuk menjadi yang lebih baik
bukan hanya di mata manusia, tetapi juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah tentang tingkatkan kualitas melalui spirit hijrah yang baru saja disampaikan oleh Bapak Ustadz Nurholis MPDI. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau akan menambah ilmu kita untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Sampaikan terima kasih. Selanjutnya untuk informasi kepada seluruh peserta atau kelas 10, kelas 11, dan 12 yang mengikuti acara ini, tindak lanjut dari acara pengajian virtual ini sesuai dengan yang telah diumumkan di grup masing-masing kelasnya. Mohon untuk bisa rangkuman yang telah kalian catat, yang kalian dengarkan kemudian dicatat, nanti bisa dikumpulkan di guru PAI masing-masing. Hadirin dan seluruh siswa dan siswi yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Acara yang terakhir yaitu acara penutup. Untuk itu mari kita tutup bersama acara peringatan Tahun Baru Islam Tahun Baru 1443 Hijriah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan seluruh kru yang bertugas pada acara peringatan Tahun Baru Islam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.